Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Omas Mas Pupah dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PAUD, semester konversi. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hani Ari Rahmawani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kegiatan PAUD. Kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan materi 1 sampai dengan 12 materi. Baiklah, kita simak pemaparannya. Pertemuan pertama, materinya adalah strategi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini. Strategi yaitu dapat meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini di Indonesia, yaitu tenaga pendidik, kurikulum, standarisasi, kompetensi, prinsip pembelajaran, serta suasana pembelajaran yang kondusif. Adapun kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Ada beberapa hal juga yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan anak, dan diantaranya ialah pembinaan pada peserta didik, kompetensi tenaga pendidik dalam membimbing sarana prasarana yang memadai agar dapat menunjang proses belajar mengajar serta lingkungan anak. Pertemuan kedua, adapun materinya yaitu penerapan metode pemberian tugas untuk meningkatkan kreativitas anak. Adapun pengertiannya merupakan salah satu metode yang dilakukan pendidik ketika memberikan pekerjaan kepada anak untuk mencapai suatu tujuan kegiatan pengembangan tertentu. Adapun tujuannya untuk memperoleh umpan balik tentang kualitas hasil belajar anak. 2. Pemberian tugas bila dirancang secara tepat dan profesional akan dapat meningkatkan cara belajar yang benar. 3. Anak akan semakin terampil mengerjakan semakin lancar, semakin pasti dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran dan lain-lain. Pertemuan ketiga, materinya ialah pentingnya teknologi bagi pendidikan anak usia dini. Selain dampak buruknya teknologi pada anak, teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu dalam proses pembelajaran agar pesan pembelajaran dapat lebih mudah diterima oleh anak. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan pendamping dari pemerintah terkait agar pendidikan dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan, sehingga penulis memberikan tawaran solusi dari sisi perencanaan pembelajaran sampai dengan alur regulasi dengan pemerintah terkait. Pertemuan keempat, adapun materinya ialah penerapan pembelajaran BCCT. Pengertian BCCT, pendekatan sentra dan lingkungan, yaitu pendekatan penyelenggarakan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentral main dan saat dalam lingkungan dengan menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak. Adapun 4 pijakan dalam BCCT yaitu 1. Pijakan lingkungan main, 2. Pijakan sebelum main, 3. Pijakan selama main, 4. Pijakan setelah main.
Pertemuan kelima, adapun materinya yaitu penerapan pembelajaran model Diksopia atau pendidikan sosial dan finansial. Literasi lintarsional adalah pengetahuan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko. Keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku anak usia dini yang berhubungan dengan sosial emosional. Pertemuan keenam, adapun materinya adalah penerapan pembelajaran model TPPA atau tingkat pencapaian perkembangan anak. STTPA PAUD terdiri dari 8 aspek, yaitu nilai-nilai agama, 2 fisik motorik, 3 kognitif, 4 bahasa, 5 sosial emosional, 6 seni. Adapun tujuan dari penilaian perkembangan anak usia dini yaitu mengidentifikasikan minat dan kebutuhan anak usia dini, menggunakan kemajuan perkembangan dan belajar anak usia dini, dan lain-lain. Pertemuan ketujuh, adapun materinya yaitu penerapan pembelajaran model Purina atau pendidikan pengurangan risiko bencana untuk anak usia dini. Pendidikan pengurangan risiko bencana pada anak usia dini atau Purina adalah sebuah proses pembelajaran bersama yang bersifat interaktif di tengah komunitas lembaga pendidikan anak usia dini. Cakupan pendidikan pengurangan risiko bencana lebih luas daripada sekedar pembelajaran di satuan pendidikan di lembaga. Tujuan khusus pengembangan model ini adalah supaya lembaga, dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan, dapat meningkatkan kompetensinya agar bisa membantu peserta didik mereka dalam menghadapi bencana, khususnya pada tahap prabencana atau kesiapsiagaan. Pertemuan ke-8, adapun materinya yaitu penerapan pembelajaran model STEAM. STEAM pada pembelajaran artinya pembelajaran yang ayah dan bunda berikan kepada anak dapat menstimulasi sains, teknologi, sistem, seni, dan matematika. Tujuan pembelajaran model STEAM ialah agar dapat membangun ide dan mengaktifkan indera mereka untuk mengamati, mengajukan pertanyaan, merancang, memprediksi, menguji, dan memecahkan masalah. Adapun manfaatnya yaitu mengajarkan anak berpikir kritis, membantu menghilangkan penghambat ide-ide, fokus pada proses yang membantu pengarah pada inovasi, dan lain-lain. Pertemuan ke-9, adapun materinya yaitu upaya tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu layanan PAUD terhadap kreativitas anak usia dini. Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien sesuai pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi tersebut adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian
atau bisa disebut dengan metode pembelajaran. Ada 3 ranah dalam pengajaran terhadap kreativitas anak usia dini, ialah 1. Ranah kognitif, seperti mengetahui, pemahaman, pengaplikasikan. Adapun yang ketiga, ranah psikomotorik, meliputi fundamental movement atau generic movement atau creative movement. Pertemuan ke-10, adapun materinya adalah analisis program pendidikan anak usia dini. Dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini, pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak, yaitu dengan masyarakat dan organisasi masyarakat, agar dapat mendorong partisipasi dari masyarakat tersebut. Layanan pendidikan anak usia dini memiliki tujuan, yaitu memberikan peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kecerdasan, yaitu daya pikir, daya cipta, emosi, spiritual, berbahasa atau komunikasi, dan sosial bagi anak. Pertemuan ke-11, adapun materinya yaitu peran pendidikan PAUD untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menjadi pendidikan PAUD memang tidak semudah yang dibayangkan. Pendidik tidak hanya mendidik saja, tapi juga sebagai pembimbing, penasehat, motivator, pengasuh, fasilitator, dan lain-lain. Mendidik lebih sulit daripada mendidik orang dewasa. Pada umumnya, karena itu banyak guru merancang optimisme setinggi langit, tetapi kenyataannya gagal. Hal itulah yang mempengaruhi mutu kualitas pendidikan di Indonesia. Namun pendidikan bisa dianggap berhasil dan bermutu apabila kemampuan dan sikap yang dimiliki anak berguna bagi perkembangan selanjutnya. Sedangkan mutu dalam ditingkatkan apabila proses belajar yang diselenggarakan sesuai dan menunjang pencapaian tujuannya. Pertemuan ke-12, adapun materinya yaitu peningkatan aktivitas dan hasil belajar anak dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis internet. Pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran berbahasa internet sebagai sumber belajar dapat membuat kegiatan pembelajaran menjadi menarik dengan terciptanya interaksi antara siswa dengan guru maupun interaksi antara siswa akan tercipta. Pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis internet sebagai sumber belajar dapat memudahkan siswa dalam mengikuti ulangan untuk materi pelajaran, khususnya pada materi sistem peredaran darah, sehingga siswa tidak lagi menginjam buku-buku yang ada di perpustakaan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.